Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, udah. Mulai terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Iya, kayaknya pada semangat hari ini ya. Iya, Bu. Sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasa kita akan membaca doa dulu. Jadi kemarin sudah kita adakan kesepakatan kelas. Siapa yang pertama datang, orang itu ya akan mengucapkan. Kira-kira hari ini pertama datang. Saya, Bu. Siapa nih? Jamalia, Bu. Jamalia ya. Oh, Jamalia ya. Iya, Bu. Ayo Jamalia pimpin doa sekarang. Iya, Bu. Ya, pimpin. Terima kasih Jamalia. Iya, Bu. Sebelum mulai pelajaran, ayo anak-anak duduk yang rapi dulu nak ya. Coba Lili Suryani duduk yang rapi dan mohon yang ada sampah di dalam kopi ambil dulu buang ke tong sampah supaya nanti waktu kita belajar nggak ada nyamuk yang bergigit ya nak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Duduk yang rapi nak ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, ada yang masih ingat tidak pelajaran yang kemarin tentang apa? Pelajaran yang kemarin tentang malaikat Allah. Siapa yang sudah bisa menghafal malaikat Allah? Ayo siapa? Coba kata Rita. Lili, Bu. Siap. Coba Lili. Coba hafal nama-nama malaikat Allah. Satu, Jibril, dua Mikail, tiga Israfil, empat Israfil, lima enam Hadid, tujuh Munkar, sembilan Ridwan, 10 Malik, 10 lupa boleh nggak apa-apa. yang 9 Lili rajin-rajin ya, Bu. Iya, kesukaan nggak apa-apa. Yang penting nanti tugasnya jangan besar ya. Ya nanti Iwan tugasnya menjaga pintu neraka. Ya nak ya, itu diulang lagi, dihafal lagi nama-nama malaikat beserta dengan tugas-tugasnya. Iya. Udah pada semangat kan? Iya, Bu. Ya. Hari ini kita akan belajar masalah surat An-Nas. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, tadi kita menghafalkan, menulis, dan mengartikan surat An-Nas dengan benar dan lancar. Ya, Bu. Ya, anak-anak ibu pernah tidak menghafal surat An-Nas? Saya pernah, Bu. Iya, pinter. Berarti walaupun kita belum sampai ke materi surat An-Nas, anak-anak ibu sudah duluan bisa menghafal surat An-Nas. Itu bagus sekali. Iya. Baiklah. Siapa? Oh ya, lupa tadi ibu bilang. Tadi siapa yang sudah bisa menghafal surat An-Nas? Saya, Bu. Iya, coba apa sebentar surat An-Nas. Yuk kawan-kawan kita semua yang baca surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri waswasil khannas,
Alladzi fi suduril Iya, sekarang lebih jelasnya, Ibu akan memaparkan atau menjelaskan sedikit tentang surah An-Nas. Ya, Bu. Ya, surat An-Nas ini termasuk surat ke-114 dalam Al-Quran. Al-Quran itu kitab suci umat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Siapa yang membacanya termasuk ibadah, yaitu salah satunya yaitu surat An-Nas yang sedang kita pelajari sekarang. Surat An-Nas ini artinya surat An-Nas jadi dari 6 ayat. Anak ini diturunkan dari Mekah. Kan tolong surat Makkiyah. Sekarang hanya perhatikan baik-baik di papan tulis kita jangan nanti kita membacakannya dulu juga ya. Coba semua diperhati dulu. Kalau anak-anak siap belajar nanti tidak akan konsentrasi. Dengan cara dibaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ayo anak-anak, pasti di antara kalian kan sudah bisa menghafal surah An-Nas. Dalam menghafal surah An-Nas, kita bukan saja menghafal, tapi juga kita harus bisa melafalkannya sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul hurufnya. Ya anak-anak ya? Ayo sekarang ikuti dulu apa yang Ibu baca. Semuanya ya anak ya? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Iya. Sadaqallahul azim. Iya. Ibu rasa anak-anak juga sudah pintar membaca surat An-Nas.
Ya, udah sekarang kita akan masuk ke tujuan pelajaran yang kedua, yaitu menerjemahkan atau mengartikan surah An-Nas. Arti dari ayat yang pertama yaitu Qul a'udzu birabbil nas, artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas artinya raja manusia. Ilahin nas artinya sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas artinya dari kejahatan atau bisikan setan yang tersembunyi. Alladzi waswisu fi sudurin nas artinya yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas artinya dari golongan jin dan manusia. Itu arti dari surat An-Nas. Coba anak-anak ulangi arti dari surat An-Nas yang telah Ibu jelaskan tadi. Coba Sukma Priyanti, Ibu perhatikan dari tadi tidak serius mendengar pelajaran Ibu. Coba Sukma Priyanti ulangi arti dari surat An-Nas. Ataupun kepada Ibu Rohama ya. Ibu Rohama coba ulangi arti dari surat An-Nas. Coba Rohama. Artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Sembahan dari kejahatan atau bisikan yang membisikkan kejahatan di dalam dada manusia dari manusia. Iya pinter Rohama. Ayo tepuk tangan dulu pasti apa dulu buat Rohama. Udah, sekarang biar kita tahu supaya kita ingat tentang surah An-Nas, arti surah An-Nas. Ayo sama-sama kita tepuk semangat ya, tepuk semangat surah An-Nas. Tepuk An-Nas, nama surah An-Nas, artinya manusia, jumlahnya 6 ayat, diturunkan di Makkah. La ilaha illallah. Pinter. Nanti supaya kita ingat, biasanya kan kalau kita lebih bentuk, apalagi kan kita masih kelas 2, ya Nak ya? Ya Bu. Yang untuk hari ini Ibu akan membagi 3 kelompok. 3 kelompok yang pertama yaitu Murniati, Budukanul, Ruhama, Nyakaoi. Kelompok yang kedua Amina, Pataria, Lili Suryani, Ermadeli. Sedangkan kelompok yang ketiga Pataria, Meliati, Muhammad, Nuramati. Sudah. Jamalnya ada Bu. Untuk kelompok yang pertama coba tugas kelompok yang pertama itu menerjemahkan surah An-Nas. Tugas untuk kelompok yang kedua yaitu menjelaskan isi kandungan yang terdapat dalam surat An-Nas. Ya, yang ketiga yaitu sebab-sebab turunnya surah An-Nas ataupun asbabun nuzul. Iya, anak-anak, kan Ibu sudah membagi kelompoknya. Ya, Saya yang untuk mengenal Bu. Jamalia. Jamalia boleh masuk ke kelompok 1. Ya, makasih Bu. Setiap anak, setiap kelompok itu harus bekerja sama ya. Ya Bu. Coba Ibu beri waktu sekitar 5 menit untuk mempresentasikan ataupun untuk berdiskusi bersama kawan dalam kelompok untuk dipresentasikan di depan kelas. Kelompok 2 apa tadi Bu judulnya? Kelompok 2 isi kandungan
yang terdapat surah An-Nas. Kelompok 1. Ya, kelompok 1 An-Nas. Mas. Ya. Ini kabar tuh. Oh, ini kenapa waktunya? Kekurangan aku. Nanti pulang itu jangan minyak lagi. Kalau minyak sama batuk. Ya. Ini tengah belajar ya belajar. Kenapa tuh? Ayo anak-anak. Coba kelompok yang pertama. Coba kelompok yang satu, siapa yang sudah bisa? Ayo berdiri. Kelompok 1 Bu ya. Ya, arti dari surah An-Nas. Coba artikan surah An-Nas dari dijelaskan tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Malikin nas, raja manusia. Ya. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan. Hah? Satu lagi Ibu. Dalam dada manusia. Lanjutkan. Ya. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Udah Bu? Iya. Ya, pinter. Ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Iya. Kira-kira sudah dengan tugasnya. Ayo presentasi dulu sekarang. Coba Lili Priani. Biasa Lili Priani yang paling ini. Ayo yang lain. Coba Bapak ya. Bapak Muhammad tuh mau jelaskan. Isi pokok surah An-Nas. Ya, lalu. Isi pokok surah An-Nas. Ya. Isi pokok surah An-Nas adalah Isi pokok surah An-Nas adalah anjuran manusia memohon perlindungan kepada Allah terhadap penghasutan jahat setan yang menyelinap di dada manusia. Iya, pinter Mas Arya. Nah, coba sekarang kelompok 3 siapa yang mau presentasikan? Ayo Muhammad. Muhammad ya yang konsentrasi nih. Muhammad. Adapun dari kelompok lain bisa membantu kelompok 3. Kayaknya kelompok 3 nggak serius ini. Kelompok 3 tadi disuruh coba turunnya surah An-Nas, asbabun nuzul. Siapa bisa? Coba koordinasi bisa? Kalau tidak coba ibu moderator saya.
Waktunya tinggal 4 menit lagi Bu ya. Iya. Nah, terima kasih Mulhati. Iya. Ibu kira dari pembelajaran kita hari ini dapat disimpulkan bahwa setelah anak ini ditimbulkan di Mekah dia tergolong ke dalam surat Al-Anbiya. Arti anak itu manusia dan kita harus memohon perlindungan kepada Allah terhadap pengaruh hasutan jahat dari setan. Ya, Ibu akhiri, Ibu kira Ibu pada di sini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 menit lagi sebenarnya kan ada waktu ya. Baik. Maaf. Baik, tutup Bu. Iya. Bu buru-buru ya, tutup kembali. Silakan Pak Ramadini. Ya, terima kasih Pak. Itu sebelumnya Pak Ketua coba dicek dulu hasil rekamannya itu bisa kita pakai. Jadi, 21 Pak. Ya,